Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam program Bincang hari ini. Pemirsa, Banten memiliki latar belakang sejarah yang gemilang. Kabupaten Serang memiliki kesenian dan juga kerajinan yang beragam. Salah satunya adalah kerajinan gerabah yang sudah ada sejak masa Kesultanan Banten. Ditampilkan dalam sebuah panggung teater, keindahan gerabah larut nih dalam seni harmoni. Lalu, bagaimana serunya pentas teater awak-awak gerabah? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber keren kita nih ya. Ada Bapak Taufik Pamungkas yang merupakan sutradara dari teater awak-awak gerabah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Terima kasih bisa bersilaturahmi pada saat ini. Sama-sama. Terima kasih juga ya, Bapak sama-sama. Sudah berkenan hadir nih ya, sama-sama. Di studio Sultan TV. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sangat baik. Bahagia terutama pada hari ini ulang tahun yang ke-24. Waduh, betul. Alhamdulillah baik dan bahagia ya Pak. Amin. Apalagi nih pemirsa, ini baru saja waktu malam ya Pak ya. Ini ada pementasan teater awak-awak gerabah yang memang ini diselenggarakan di KP3B Serang, Provinsi Banten tentunya. Makanya nih ya selaku sutradara pasti ada kelegaan nih Pak ya. Gimana nih Pak? Apa nih yang dirasakan mungkin ya? Jadi gimana ya? Kita mengalami proses kurang lebih latihan 2,5 sampai 3 bulan, lebih 3 bulan. Biasa semua dari awal semua proses yang berat, latihan yang sangat intens dari teman-teman. Kita malam dari jam 8 latihan, kadang sampai jam 3 subuh, jam 12 malam, tergantung posisi. Dari proses yang sangat berat itu, alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur punya tim, punya awak-awak teater, teater yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita bisa pentas di Bumi Jaya, di rumah di tempatnya gerabah itu, dan sangat luar biasa, mereka sangat antusias. Ternyata gini loh, baru kepikir ya katanya nih, gerabah bisa dibikin ini, apa ini Gitu. Dan tentunya menjadi hiburan juga ya Pak ya. Sangat banget. Coba kita akan melihat juga nih Pak ya, ini momen waktu malam teater dari awak-awak gerabah yang diselenggarakan di KP3B. Nanti kita akan lihat di gambarnya. Biar mungkin pemirsa juga kebayang Pak, ini memang seramai apa sih gitu kan kegiatannya waktu malam. Nanti kita sambil menunggu ya akan ditampilkan. Tapi sebelum itu, berarti memang kalau untuk pementasan teater awak-awak gerabah ini sebelumnya pun sudah diselenggarakan ya Pak ya? Kalau pementasan gerabahnya teater ada. Karena kami itu begini ceritanya. Flashbacknya. Kita itu bernama di sebuah komunitas namanya TSI, Teater Studio Indonesia. Ketika saya bersama almarhum Nandang Aradia, kita mementaskan naskah yang sama dengan gerabah, judulnya Perempuan Gerabah. Dan titik-titik ini konsen gerabahnya tetap di Bumi Jaya. Waktu berselang dan sebagainya, almarhum kemudian Nandang Aradia meninggalkan kita lebih dulu. Kemudian saya dengan awak-awak yang baru, dengan semangat baru, spirit baru, dan energi kemudaan gitu. Akhirnya pada tahun 2004 ini, alhamdulillah, itu mungkin takdir Tuhan kali ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Akhirnya kita membuat karya awak-awak gerabah ini. Awak-awak gerabah ini, pas tanpa saya sadari, ternyata itu mungkin koneksitas tahunnya 2024. Umurnya provinsi kita 2004. Baru sadar. Wow, itu. Lalu kemudian kita bisa tampil di Plaza Aspirasi. Ya mungkin ya kita dari masyarakat biasa kali, masyarakat seni, ya bukan kado terindah sih, tapi kita setidaknya bisa memeriahkan
provinsi kita yang saya cintai dengan sebuah pertunjukan teater ini. Iya, Dan animonya Allah luar biasa Mbak. Maksudnya ini kan kalau kita latih lihat gambarnya juga nih Pak ya. Ini salah satu cuplikan ya pemirsa. Wah pokoknya memang sangat seru dan ini tentu banyak juga ternyata Pak penonton yang hadir ya. Iya. Ini bagaimana nih respon Bapak selaku sutradara? Apakah pernah membayangkan bahwa oh ternyata banyak gitu antusias dari masyarakat Banten? Ini gini loh, gini ya. Semua orang bertanya-tanya, siapa sih penontonnya? Iya, iya. Karena akses ke sana kan tidak mudah, Iya. apalagi kan ke P3B eksklusif, tidak sembarang orang bisa. Tapi ternyata mungkin alam berbeda berbicara ya ketika akhirnya kita menyaksikan dari persiapan ketika penonton masuk itu Mbak, tak ada 5 tempat duduk semua terisi penuh. Ya. Waduh itu saya dengan Pak Pimpro, Om Nedi, Kang, gimana? Ya alhamdulillah bersyukur gitu. Ternyata penonton yang tadinya kita siapa sih penonton, ternyata alhamdulillah Mbak Rida, kita bersyukur penonton dari berbagai wilayah datang dan menyaksikan pertunjukan kita. Sebenarnya pertunjukan kita ini trigger silaturahmi antara semua elemen kesepuhan seniman-seniman yang sudah tua, hari di sana, yang muda semua bersatu dalam rangka silaturahmi, silaturahmi sehingga apa ya, kedatangan mereka itu bagi kita menjadi apa yang menjadi spirit, menjadi apa, bentuk dukungan juga ya yang vaksin dirasakan. yang positif bahwa ternyata kita diapresiasi oleh berbagai kalangan, berkalangan dari kalangan seniman sepuh, kemudian ada juga pejabat, lalu kemudian ada anak-anak muda yang zilenial gitu datang semua, dan kita bersyukur, wah itu bersyukur. Saya tidak bisa tidak bisa banyak ngomong ya, karena realitanya memang penontonnya banyak loh. Betul. Artinya mereka interest sekali dengan pertunjukan gitu. Oh, apalagi kita membawa gerabah Bumi Jaya. Itu mereka kemudian kita walaupun misalkan kita ingin menangis, mungkin menangis bahagia dalam konteks bahwa Tuhan memberikan berkah rahmatnya bagi pertunjukan ini dalam konteks ulang tahun Banten yang ke-24. Warganya bisa datang ke rumahnya, ke Plaza Aspirasi. Gitu. Kita sama-sama silaturahmi, kita sama-sama memberikan masukan dan sebagainya. Ada dialog yang memang sangat positif dan ternyata alhamdulillah sangat kondusif sekali. Sangat alhamdulillah. Jadi meskipun capek ya Pak ya, tapi itu terbayarkan ternyata. Terbayarkan. Dan sebelumnya sebenarnya juga waktu itu pernah datang juga Kang Dedi ya, yang merupakan bagian dari teater awak-awak gerabah juga ke sini Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Ya ini mengenai salah satunya pementasan yang waktu di Bumi Jaya itu. Di Bumi Jaya. Akhirnya kan banyak juga ngobrol-ngobrol tapi kalau misal saat itu ngobrol tidak ada tuh rencana yang mau tampil di tanggal 24 ini nih Pak ya, yang maksudnya yang kemarin ini. Itu bagaimana bisa akhirnya tampil di sana tuh, ceritanya gimana gitu Pak? Jadi gini loh, saya kembali ke flashback. Setelah kemudian almarhum Nandang Aradia dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian kita kurang lebih pakem 9 tahun, artinya rumah kita punya, tapi kemudian rumahnya kosong, gentengnya bolong dan semua pokoknya gitulah, kebayang lah. Kemudian kita akhirnya sepakat dengan teman-teman dalam kondisi yang memang dalam infrastruktur yang memang zero banget. Kita punya spirit semangat saja, kemudian yuk kita berkarya. Kemudian berkaryalah. Pementasan pertama di Bumi Jaya, kemudian yang kedua kita di KP3B. Dan kemudian tidak mudah kita membuat koneksitas di sana, tidak mudah. Akhirnya saya boleh boleh berbangga boleh ya. Tentu dong Pak. Saya bangga kepada tim produksi yang dipimpin oleh Om Nedi gitu. Dia melakukan berbagai silaturahmi, berbagai komunikasi, berbagai pendekatan kepada wilayah kekuasaan dan juga para kawan-kawan, semua lapisan kawan-kawan. Dan itu nilainya alhamdulillah positif, dan kita kemudian direspon positif oleh pihak pemerintah dan pemerintah juga akhirnya yang tadinya tanda kutip mungkin
bertanya gitu ya. Ini apa ini? Lalu kemudian apa yang membuat lucu? Hanya kita anggaplah solusinya kita jadi mentas di sana. Nah, mereka itu pertanyaan, kok lama banget ya katanya kamu ini minta berapa hari? Nah, mereka itu datang aja, datang menyaksikan. Ketika datang, baru dia nggak, pantesan lu minta waktunya lama, ternyata gini ya, gitu. Mempersiapkan dan yang lain-lainnya ya Pak ya. Mempersiapkannya, karena kan mungkin bagi mereka yang ya saat ini ya, biasanya mungkin persiapannya sehari dan sebagainya selesai. Tetapi ketika dia pihak pemerintah datang, pantesan lu minta waktunya lama gitu, ternyata buat settingnya ini ya kita hanya tertawa ya begitulah Pak. Kemudian ada pemerintah, silahkan gunakan fasilitas kami, manfaatkan sebaik-baiknya dan gunakan untuk teman-teman untuk berekspresi pada saat itu. Nah, itu jadi ya Pak ya. Jadi memang kan tempatnya juga merupakan plaza aspirasi ya Pak ya. Betul. Tentunya ini bukan hanya mengaspirasikan tadi ya, mungkin tuntutan-tuntutan yang lain, tapi juga melalui kesenian bisa mengekspresikan hal-hal yang lain. Dan tentunya Pak, sebagai sutradara dari awak-awak gerabah, sebenarnya bagaimana sih Bapak ini memaknai gerabah dalam konteks cerita awak-awak gerabah tersebut? Jadi gini loh, ketika saya mengambil judul awak-awak gerabah, kan awak-awak itu kalau misalkan kita ngambil literasi berbeda, awak itu aku, saya, kamu gitu, saya, kamu. Dalam awak, dalam konteks bahasa Sunda itu tubuh kita, badan kita, badan kita. Lalu gerabah itu, elemen gerabah itu adalah tanah, tanah. Lalu pertanyaannya, manusia juga kan elemennya tanah, elemennya tanah gitu kan. Jadi awak gerabah itu adalah, kemudian saya berpikir secara filosofi adalah manusia yang hidup gitu, manusia yang berkembang, manusia yang punya pikiran, manusia yang mempunyai gagasan-gagasan, tentunya konstruksi positif ya gitu. Itu filosofinya, makanya lahirlah awak gerabah. Siapa manusia? Saya, Mbak, semua yang punya pikiran tentunya memberikan kontribusi positif, terutama untuk Bumi Jaya. Bumi Jaya yang bukan katanya, memang realitasnya Bumi Jaya adalah tanah kelahiran kita, yang di sana sentra gerabah yang sudah lama dari bayangkan kurang lebih 5 atau 6 abad bertahan mereka hidup dengan gerabah dalam berbagai, tentunya banyak problematika, ya banyak persoalan yang mereka hadapi, tapi mereka masih bertahan sampai sekarang dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Tentu dengan seperti itu. Tapi mereka bertahan dengan berbagai himpitan teknologi, zaman dan sebagainya, kemudian godaan-godaan, banyaklah godaan-godaan gitu kan. Tapi mereka masih bertahan, Mbak, dengan kelebihan dan kekurangan. Itu yang membuat saya tersenyum, kemudian ada ikatan emosional gitu. Saya tidak punya saudara secara darah, enggak punya. Gitu ya, itu saya murid itu. Enggak. Tapi saya ada ikatan emosional yang memang ketika almarhum Nandang Arya membawa saya larut kurang lebih tahun 2008 ke Bumi Jaya, proses ikatan emosional itu ternyata masih melekat di diri saya. Kemudian kamu bukan saudara pun tapi saya serasa hadir di sana hari-hari. Dan kemudian sekarang kan Bumi Jaya sekarang itu nampaknya semua orang harus hadir. Semua, saya, Mbak, Sultan TV, semua stakeholder siapapun saya pikir harus hadir di sana. Karena kalau nggak hadir di sana, kita harus care lagi deh. Harus care lagi kepada Bumi Jaya yang katanya memang orang mengakui bahwa tanahnya luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Lalu kemudian bayangkan kurang lebih 5 atau 6 abad yang lalu mereka kemudian berjibaku sampai ada generasi keempat masih bertahan bikin gerabah. Iya, mereka mencintai apa yang kemudian anugerah Tuhan berikan kepada mereka lewat tangan-tangannya, kemudian menghasilkan karya-karya itu sangat luar biasa. Tapi kemudian nampaknya perjalanan waktu tidak bisa dipungkiri ya, seleksi alam. Kemudian dulu ketika saya datang ke sana, banyak gambar-gambar yang membuat motorik mata saya sangat-sangat terkesima. Setiap rumah banyak gerabah-gerabah yang pokoknya dari yang kecil sampai yang bodog gitu, tertarik gitu. Tapi kemudian itu menjadi hilang itu kenapa? Karena memang perjalanan waktu kita tidak bisa tidak bisa pungkiri ya Pak ya hal tersebut. Pertama mungkin karena memang semakin sedikitnya orang yang suka kepada gerabah itu. Lalu kemudian
mungkin tuntutan-tuntutan lain yang memang berbeda juga pada zamannya. Iya, betul. Nah, gerabah pada sekarang ini para masyarakat Bumi Jaya, mereka bertahan pada gerabah namanya kowi. Kowi itu semacam mangkok kecil untuk digunakan pada peluburan emas. Emas. Mereka bertahan. Itu mah semacam apa? Turun temurun yang memang selama tambang emas masih ada, distribusi dan pesanan banyak. Dan itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan diproduksi. Sedangkan gerabah-gerabah yang lain tidak ada. Tidak ada itu bukan berarti memang hilang, bukan. Tidak diproduksi. Tidak diproduksi karena tidak ada yang pesan. Iya. Nah, baru kalau kita misalkan Mbak Rida pesan siapapun baru diproduksi. Kalau di itu mah enggak. Kenapa? Karena Kang, atau kami membuat gerabah yang memang sangat realitas sekali, sangat masuk logika. Kalau kami bikin gerabah, kalau misalkan nggak ada pembelinya buat apa? Katanya buat apa? Makanya kami membuat gerabah yang memang sesuai pesanan. Pesanan aja. Di luar itu mah ya kita katanya bertahan hidup dan sebagainya. Itu. Padahal itu merupakan salah satu potensi juga ya yang dimiliki dan tentunya harus dijaga, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat. Betul. Wah, betul. Kita makin seru nih Pak berbincang mengenai teater alak-alak gerabah. Boleh saya minum dulu. Boleh Pak. Dan nanti kita akan break sejenak nih Pak ya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Mantap nih. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.